Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Zulkifli. NIM 1931 042094. Saya dari kelas PJKRG 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan PowerPoint perkembangan motorik. Konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia, sedangkan psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, motorik ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak, sebenarnya psikomotorik mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan alih getaran elektronik dari pusat otot besar. Perkembangan merupakan istilah umum yang mengacu pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan adalah aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan. Jadi, perkembangan meliputi semua aspek dari perilaku manusia, dan sebagai hasil hanya dapat dipisahkan ke dalam periode usia. Dukungan pertumbuhan terhadap perkembangan sepanjang hidup merupakan suatu yang berarti. Oleh karena itu, perlunya mempelajari perkembangan motorik selama masa anak-anak. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Perkembangan motorik merupakan sebuah bidang studi. Secara pasti, apa yang kita pelajari dalam perkembangan motorik sesungguhnya suatu yang masih bersifat kontroversi. Kontroversi ini mulai muncul sejak awal tahun 1974, di mana 6 orang ahli dalam bidang perkembangan motorik menemui apa yang disebut dengan menggambarkan fokus penelitian pada perkembangan motorik. Seorang pakar perkembangan motorik, yaitu Cobb Dallums Paine 1996, yang menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetisi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi atau infansi sampai masa dewasa atau disebut adulthood, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan aspek-aspek perilaku ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Akhirnya pada tahun 1988, Robertson selanjutnya mengklarifikasi peranan dari para ahli perkembangan motorik melalui penjelasannya bahwa kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman dalam 3 hal sebagai berikut. 1. Kita mencoba untuk memahami perilaku gerak, motor, behavior, apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. 2. Kita berusaha untuk mengerti apa perilaku sekarang sama dengan perilaku sebelumnya dan mengapa. 3. Kita mencari tahu apa perilaku sekarang akan serupa dengan perilaku yang akan datang dan mengapa. Perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup kedua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan ahli istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Mengukur pertumbuhan antropometri. Cabang ilmu pertumbuhan manusia
dan pengukuran tubuh manusia disebut juga dengan antropometri. Antropometri ini mengukur sebagai berikut: 1. Tinggi badan, 2. Berat badan, 3. Panjang bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis, 4. Luas badan, komposisi badan seperti tulang, otot, organ, dan jaringan selain daripada lemak. 5. Keliling badan terdiri dari kepala, leher, pergelangan, tangan, betis, paha, dan panggul. Mengukur kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka skeletal AG dengan sinar X. Mengukur kematangan dengan melihat usia gigi atau melihat ciri-ciri jenis kelamin. Mengukur perkembangan motorik. Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik seperti proses kelahiran, lingkungan fisik, aktivitas fisik, dan latihan secara teratur, maka untuk mengukur perkembangan motorik dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kita dapat mengukur keterampilan gerak dengan beberapa cara, namun ada dua metode yang cukup penting dalam menilai keterampilan gerak pada siswa, yaitu metode produk dan metode proses. Metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur gerak hasil akhir outcome dan gerak tersebut dianalisis. Contoh pertama, seorang siswa melakukan keterampilan melempar bola, maka hasil lemparan berupa jarak lemparan, cepat tidaknya lemparan, serta akurat tidaknya lemparan. Hasil yang diraih siswa itu dikategorikan sebagai produk keterampilan. Metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Ini dimaksud sebagai pola gerak atau apa sering disebut dengan teknik, dengan sedikit perbuatan dan teknik gerak. Contoh kedua, anak dengan tangan kanannya mengayun sambil bergerak ke depan dengan melangkahkan kaki kanannya atau performa sikap menangkap bola. Penelitian yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses biasanya memfokuskan pada performa teknik gerak, seperti anak yang mengupayakan untuk menerima bola secara akurat. Proses merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan gerak. Performa anak dalam menangkap bola, pendekatan yang berorientasi pada proses menganalisis anak dan mengontrol bola. Prinsip perkembangan motorik. 1. Bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. 2. Belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. 3. Mengikuti pola diramalkan. 4. Dimungkinkan menentukan norma perkembangan, urutan perkembangan motorik. 6. Perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Motorik bertujuan untuk perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dan tingkat keberhasilan tertentu. Perkembangan motorik, hubungannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konsisten berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu 1. Sensorimotorik, lahir sampai dengan 2 tahun. Preoperasional, 2 tahun sampai dengan 8 tahun.
Konkret operasional 8 tahun sampai dengan 11 tahun. Formal operasional 11 tahun sampai dengan 12 tahun. Begitulah hasil dari penjelasan